selamanya gitu kan. Nanti kita juga akan menjadi alumni. Pasti menjadi alumni lah. Tersebar di mana-mana. Ingatlah perjuangan kita untuk mengikuti ini. Mungkin untuk mengumpulkan kontribusi kan. Kayak aku lah 200.000. Besar lah gue. Tapi apa yang udah dapat dari tema kita ini? Dan udah kayak mana tema itu hidup di dalam diriku di sepanjang aku hidup. Gitu sih. Terus kok aku ingat dari 2006 kan? Itu kan dasar masih aku ingat kali. Jadi sama kita juga untuk Tuhan dan negeriku itu full gitu kan, seorang pemimpin. Itu yang kita lewati selama sesi per sesi dari hari Jumat. Ya terima kasih lah buat ketuaan yang sudah dari sini. Bukan di kalimat. Mungkin kita jumpa kadang jumpa di jalan seperti ini kan 35 gitu. Ya lah pertama ini. Oh, so sweet. Abadikan. Udah selesai dah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kakak-kakak dan kawan-kawan serta adik sekalian. Kakaknya. Mungkin di sini dari saya sendiri, mulai dari retret yang mulai dari tanggal 17 sampai malam ini sudah tanggal 20. Sungguh merasakan sukacita yang besar di retret ini, terlebih juga mungkin di kamar ini bisa bergabung dengan kawan-kawan sekalian yang imut-imut, yang orangnya macam apa, polos-polos, nampaknya polos rupanya juga pertama-tamanya aja apa ini Jangan ini. Sama saya bangga bisa bergabung dengan kawan-kawan sekalian di kamar ini. karena di sini lah waktu kita yang paling banyak, meskipun di kamar ini waktunya istirahat tidur, tapi kalau dihitung-hitung jamnya cuman komunitas yang di kamar inilah kita yang paling banyak dibandingkan kita bergabung di aula contohnya atau di ruang makan gitu. Cuman di kamar ini aja, berarti kalau bisa dibilang udah kayak keluarga sendiri lah, kawan-kawan semua di sini, kakak-kakak semua di sini. Udah nggak seperti ada opung. Siapa opungmu? Bilang dulu, coba ngaku. Mana tahu Kak Arta itu. Opung yang paling tua lah Kak. Oh, Kak Arta. Terus acara retreatnya di sini sungguh luar biasa lah. Mungkin ini yang kedua kalinya aku mengikuti retreat. Yang pertama mungkin dari retreat kami, dan yang paling luar biasa lah dari inilah retreat KMK dari UPM MIPA. Untuk kawan-kawanku juga mungkin dari berbagai jurusan atau berbagai stambuk, bahkan udah ada alumni. Kalaupun kita jumpa di luar sana nantinya, saya harap kawan-kawan kalaupun disapa senyumnya tetap ada, meskipun yang dibilang kakak ini lagi sakit gigi nggak apa-apa aja. Kayak aku ya kan, Sus. Kayak dirimu maksudnya, aku tuh dirimu. Tahu
Udahlah sus, udahlah. Kok susi? Ini malam kita bilang saling mendoakanlah komunitas kamar nomor 16 itu kelanjutan kita selanjutnya. Yeay. Lanjutkan. So sweet. Oh. Ada lagi. Mungkin dari Kak Devo. Oh, nampak favorit Siti Debu. Ayo Debu. Permintaan. Permintaan dari dalam nih Kak. Ayo aku. Ayo ngaku berapa makan donat tadi ayo. Tidak ada. Kami tadi nggak ada sama apa Ayo. apa ya aku nggak tadi apa yang aku alami pun aku nggak ngerti Kak. Tanya Maria Teguh lah. Kayak kasih tahu mungkin lebih banyak baca buku aja. Bacanya bukan jangan baca buku farmasi semua. Lanjut. Perasaanmu lah mungkin. Perasaan yang kita mungkin ya lebih gimana ya. Mungkin teman-teman nyaran semua lah kalau dia tahu. Mungkin terpantau atau mungkin karena aku juga nggak setia, aku nggak tahu mungkin selama ini aku malas apa itu nggak pede bantu apa Sekarang berdamai dengan sendiri, iya ini itu yang sampai sekarang berdamai dengan diri sendiri. Mungkin cara yang mau dia mungkin merasa dia bilang gitu ya nggak tahu dengan diri sendiri. Sebenarnya dia tahu dia itu orangnya sulit untuk menerima segala sesuatu itu dalam mudah gitu karena dia orangnya takut untuk maju ke depan, takut untuk bisa melakukan sesuatu yang baru, takut untuk mencoba memperbaiki kondisi diri sendiri. Jadi sebenarnya dia orangnya mau belajar gitu ya. Aku melihat dirimu juga gitu, memperhatikanmu ya mungkin udah kenal sebelumnya gitu meskipun tidak terlalu banyak tapi aku juga melihat di orang yang mau belajar mau membuka diri dan pengen mengubah apa yang tidak baik dari diri gitu. Benar yang dibilang itu Siti tadi yang bilang Pak Bantuan itu berdamai dengan diri sendiri. Gimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita tidak menerima segala kelemahan kita gitu. Nah ketika pun ada banyak kelemahan yang ada pada diri kita, satu hal berusaha untuk menutupi kelemahan itu, berusaha untuk menutupi, jangan sering mengatakan aku ini seperti ini, aku ini bukan, aku nggak baik, aku nggak ini. Orang yang sudah diselamatkan itu harus percaya diri karena kita tidak lagi pada diri kita sendiri, kita sudah berjalan seorang diri lagi karena kita sudah dipimpin Tuhan, Tuhan sudah bersama-sama dengan kita gitu. Jadi kalaupun dia bilang bebal saat ini, bertobatlah dari kebebalanmu gitu. Karena Tuhan sangat membenci orang yang bebal, karena orang bebal ini sama dengan orang yang sama sekali tidak mau menerima Kristus. Itu sama saja dengan nggak apa ya, sama saja dengan orang yang tidak percaya. Itulah orang bebal. Gimana Kak? Hati-hati gitu deh. Aku ngerasa kayak diriku tuh ada dua Kak. Satu sini ubah sifatmu gini apa ya? Mungkin perjalanan untuk perubahan seseorang itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ingat, ini untuk di luar, ingatlah itu. Artinya, ketika kita mau berubah, yang dibutuhkan adalah tekad untuk memang benar-benar berubah. Bukan suatu keinginan, aku ingin seperti ini, tetapi itu sakit kalau akhirnya aku menjalani itu. Aku tahu di sini akhirnya Deborah memiliki ketakutan. Takut ya? Takut. Nah, kakak sendiri punya pengalaman di sini gitu.
kakak itu di kelompok kecil kakak dari semula, tahun 2005 awal, yang paling lama pertumbuhannya itu adalah kakak. 3 tahun, sama seperti Deborah 3 tahun. Bahkan satu sifat yang tidak bisa kakak kelola dengan baik, itu adalah sifat untuk berkomunikasi dengan orang lain, komunikatif. Itu sangat susah. Dan satu hal prinsip kakak dari dulu adalah bahwa kalau bukan orang lain yang membicarai aku, berarti mereka tidak penting bagiku. Mereka bukan siapa-siapaku. Tetapi akhirnya kelompokku terus bahkan mungkin sampai kakak merasa tertampar dengan sebuah perkataan. Kamu tidak akan pernah dikenal orang jika akhirnya kamu harus dikenal lebih dahulu. Seperti itu. Artinya, kalau aku tidak mau mengenal orang, bagaimana orang mengenal aku? Gitu ya. Dan itu merupakan tamparan yang sangat keras, dan mereka bahkan sampai berkata, ya udah, kalau memang kau nggak mau dikenal, ya udah sendiri aja, silakan hidupmu sendiri. Kalau kau memang siap untuk itu, ya silakan gitu. Orang-orang tidak selalu memerlukanmu, tapi kamu memerlukan selalu orang-orang lain. Seperti itu. Nah, ini merupakan tamparan keras yang membuat kakak memang harus menjerit ya. Aku nggak bisa Tuhan, aku nggak sanggup, bahkan apa ya? Aku nggak semudah itu untuk bisa bersahabat dengan orang lain. Aku butuh proses seperti itu. Bahkan untuk mengenal satu jiwa pun aku butuh 1 bulan. Aku butuh 1 bulan untuk mengenal 1 jiwa, dan itu sangat berat gitu kan. Nggak mungkin lah 1 jiwa 1 bulan gitu kan. 1 tahun aku cuma dapat 12 orang gitu kan. Tetapi dalam hati prinsip bahwa memang ya Tuhan, memang itu benar dan aku mau berubah. Tetapi mungkin aku pasti di dalam pasti jatuh, aku pasti akan merasa malu karena mungkin tiba-tiba orang akan cuekin aku. Seperti itu. Halo. Ketika aku berkenalan, halo, namanya siapa? Ini. Biasa aja ya, namaku ini. Jurusan apa? Jurusan ini. Oh, udah dulu ya, gitu kan. Diam aja, seperti itu kan. Apalagi ketika kita mulai untuk berkomunikasi tentang pelayanan ataupun tentang penginjilan, seperti itu. Itu terasa sama kakak gitu kan, sangat berat itu. Tetapi akhirnya kakak berusaha melawan itu, dan dengan tekad bahwa kakak harus mulai mencoba untuk melawan itu sendiri gitu. Karena apa? Ya, kakak sudah punya kuasa untuk itu. Apa artinya aku bisa menerima Kristus, tetapi akhirnya aku tidak percaya bahwa Kristus mampu mengubahkanku dari situ. Itu satu ya. Itu satu kuncinya. Apa buktinya kita bisa menerima Kristus? Bahwa Kristus sanggup melakukan apapun yang kita butuhkan untuk kebaikan yang memang yang bisa Tuhan pakai untuk kebaikan kita, seperti itu. Yang pertama. Terus di tengah-tengah pergumulan itu, yang kedua adalah bahwa memang kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus kita berkomunikasi dengan Dia. Melalui doa-doa kita juga ketika kita sedang jatuh untuk di dalam perubahan itu, minta lagi Tuhan kuatkan. Walaupun memang akhirnya sampai menangis pun atau bahkan mungkin sampai menjerit, kenapa Tuhan harus seperti ini, kenapa seperti ini, tapi silakan terus bawakan di dalam doa. Ketika kamu sudah mulai berputus asa, carilah penghiburan Tuhan di dalam firman-Nya. Aku rasa itu ya, itu yang terus yang membuatkan kita seperti itu. Jika memang kita sudah